Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah dikonfirmasi oleh editor bahwa Yuji setara Sukuna, bahkan melampauinya. Dari sini banyak yang mengapresiasi Yuji karena berkat kerja keras dia. Pada akhirnya dia diakui sebagai MC yang sangat kuat dan layak untuk mengalahkan Sukuna. Bahkan kolom komentar pembahasan spoiler 257 dari Abdikos dipenuhi dengan pujian terhadap sosok Itadori Yuji. Dari sinilah Abdikos ingin memberikan pandangan yang berbeda. Yuji memang sangat layak untuk dipuji karena dia adalah aktor yang berhasil memenuhi perannya dengan cukup baik. Agak lambat tapi semuanya tetap berakhir dengan sangat baik. Dan ya, di balik aktor Yuji yang sangat baik, sebenarnya ada sutradara yang tidak kalah baik. Bahkan bisa Abdikos katakan dia sutradara jenius dalam mendirect Yuji agar menjadi MC yang kelak bisa sejajar dengan Sukuna. Yap, sang sutradara tersebut tidak lain adalah Kenjaku. Dari sini mari kita bahas detail bagaimana Kenjaku menyutradarai Yuji agar menjadi MC dan apa tujuan rahasia dia melakukan hal tersebut. Abdikos akan bagi video pembahasan ini menjadi dua part agar bisa sangat detail dalam menjelaskan kejeniusan Kenjaku sebagai sutradara. Dan ya, sebelum memulai pembahasan, Abdikos disclaimer dulu kalau sebagian isi dari video pembahasan ini adalah teori, namun Abdikos tetap membuat teorinya berdasarkan fakta yang ada, baik itu detail manga atau di databook. Yuk langsung aja kita bahas. Check out, check it bro. Pertama, background awal Kenjaku, sahabat dekat Master Tengen. Semuanya pasti sudah tahu kalau Kenjaku adalah sahabat dekat Tengen sejak zaman Nara. Entah seperti apa persahabatan mereka, namun yang jelas di zaman Nara Tengen berhasil menanamkan pondasi dunia Jujutsu dan mempunyai banyak pengikut. Teori Abdikos, disinilah momen perpisahan antara dua sahabat ini, yaitu saat Tengen mulai sibuk dengan dunia Jujutsunya. Kenjaku menjadi kesepian, apalagi saat Tengen dijadikan dewa oleh para pengikutnya. Tengen hanya berdiam di makam bintang dan dilayani oleh pengikutnya layaknya dewa suci. Kenjaku semakin jauh, bahkan resmi kehilangan sahabat dekatnya tersebut. Tapi ya, kehidupan terus berlanjut di mana sebagai makhluk suci, para pengikut Tengen mempersembahkan wadah untuk menampung wujud evolusi Master Tengen akibat dari teknik kutukan keabadiannya. Sementara Kenjaku, dia bertahan hidup dengan cara yang sangat keras, yaitu teknik keabadiannya membuat dia harus mengalami peperangan dan pengkhianatan agar terus hidup dengan cara berganti tubuh dalam kurung body swapping. Itulah kenapa saat akhirnya Kenjaku bisa berhadapan dengan Tengen di Cooling Game, Kenjaku dengan bangga mengolok-olok sahabatnya tersebut kalau yang dia alami untuk bertahan hidup adalah penderitaan yang membuatnya kuat, berbeda dengan Tengen yang hanya berdiam di makam bintang dan dilayani layaknya dewa Jujutsu. Kedua, lahirnya ancaman Tengen, sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Beratus tahun kemudian, Kenjaku dan Tengen berhasil melewati kehidupan mereka dengan cara yang berbeda hingga mereka tiba di era yang disebut Heian. Buat yang tidak tahu, roh kutukan dan makhluk Jujutsu seperti Shikigami sudah ada sebelum Tengen, karena memang roh kutukan tercipta dari emosi negatif manusia. Sementara Shikigami adalah makhluk mitologi dari dunia lain. Druflagdawala adalah bukti nyata kalau dunia Jujutsu sudah ada sebelum Tengen, di mana Druf sudah hidup ratusan tahun sebelum Tengen berhasil menanamkan pondasi dunia Jujutsu di zaman Nara. Dan ya, Druf punya teknik kutukan termasuk Shikigami yang dia kendalikan. Jadi ya, alasan kenapa Tengen dipuja-puja sebagai dewa adalah karena dia berhasil mengajarkan ke manusia tentang seluk-beluk dunia Jujutsu, mulai dari apa itu sihir Jujutsu, apa itu Shikigami, apa itu roh kutukan, dan bagaimana cara menghadapi mereka, termasuk menekan keberadaan mereka. Puncaknya dengan teknik barir yang sangat powerful, Tengen melindungi seluruh Jepang kecuali Hokkaido, dan Tengen menekan keberadaan roh kutukan. Jepang pun menjadi aman dan dunia Jujutsu mengalami puncak pembelajaran hingga melahirkan era yang disebut zaman keemasan Jujutsu, di mana Jujutsu dan kekaisaran Jepang saling berkolaborasi hingga melahirkan klan-klan penyihir hebat seperti klan Malaikat Abe dan juga klan penyihir hebat Sugawara. Mereka membentuk pemerintahan Jujutsu di wilayah yang disebut Heian-kyo atau yang di era modern disebut Kyoto. Tapi ya, tidak semua roh kutukan itu monster tidak berotak. Ada beberapa roh kutukan yang punya jalan pikiran layaknya manusia, dan mereka ini disebut sebagai kelas spesial. Dari sini Abdikos berteori kalau ada roh kutukan kelas spesial yang menikah dengan manusia penyihir, sehingga perempuan tersebut mengandung bayi terkutuk kembar. Teori Abdikos, roh kutukan tersebut adalah roh kutukan bencana yang punya teknik manipulasi jiwa. Dia terlahir akibat kebencian satu sama lain antar manusia. Yap, Abdikos berteori kalau Bapak Sukuna adalah roh kutukan berwujud manusia layaknya Mahito.
Dari sinilah ibu Sukuna mengandung bayi kembar yaitu Sukuna dan saudaranya. Karena hasil dari kawin silang, Sukuna sudah punya pikirannya sendiri bahkan saat masih belum dilahirkan. Di sini dia yang lebih mewarisi gen kutukan dari bapaknya, memakan saudara kembarnya yang lebih mewarisi gen manusia dari ibunya. Tujuan Sukuna adalah untuk menghindari kutukan anak kembar serta bertahan hidup. Karena sejatinya para kutukan ini memakan daging bukan plasenta. Pada akhirnya Sukuna terlahir dengan tubuh terkutuk yaitu 4 lengan dan 2 wajah. Kemungkinan ini akibat Sukuna memakan saudara kembarnya hidup-hidup sebelum kelahiran resminya. Dan ya, setelah dilahirkan, Sukuna mengalami hal aneh karena dia lebih tertarik memakan daging daripada makanan manusia normal. Dia pun diusir dari desa dan hidup bersama para kutukan atau mungkin para penyihir jahat yang salah satunya adalah Kenjaku. Ketika Kenjaku jatuh cinta pada Sukuna, cinta bertepuk sebelah tangan. Yap, topik pembahasan Abdikos ini sama sekali bukan salah ketik, di mana ada indikasi kalau Kenjaku pernah jatuh cinta pada Sukuna. Kita tahu kalau wujud asli Tengen adalah perempuan, jadi sebagai teman dekat ada indikasi besar kalau Kenjaku wujud aslinya juga seorang perempuan. Kenjaku melihat potensi besar pada Sukuna, di mana dia memimpin para kutukan dan mungkin juga para penyihir jahat untuk melawan para penyihir Jujutsu pengikut Tengen yang telah mengucilkan mereka. Yap, akhirnya setelah sekian lama Kenjaku menemukan seseorang yang bisa melawan Tengen dan pengikutnya. Abdikos tidak yakin, tapi kemungkinan Kenjaku pernah mengungkapkan ketertarikannya pada Sukuna, namun ditolak Sukuna. Itulah kenapa Kenjaku setelah ritual bath mengatakan kalau Sukuna selalu membuat cinta seseorang bertepuk sebelah tangan. Yang sedang diomongkan memang Yorozu, tapi dilihat dari ekspresinya sepertinya Kenjaku juga pernah mengalaminya, yaitu cinta bertepuk sebelah tangan dengan Sukuna. Keempat, akhir konflik Heian. Kenjaku, sang jembatan perdamaian. Perang besar Heian berakhir dengan pasukan lemah kekaisaran dihabisi Sukuna, serta pasukan kuat mereka berhasil dipukul mundur. Oh ya, pasukan kekaisaran ini terdiri dari para penyihir dan non penyihir ya, karena memang di zaman keemasan dunia Jujutsu menjadi bagian langsung dari kekaisaran Jepang. Dan ya, kekalahan dari pasukan kekaisaran ini membuat zaman keemasan Jujutsu runtuh. Jadi ya, tidak ada pihak yang kalah dan menang dalam perang ini. Yang ada hanyalah dunia Jujutsu kembali seimbang antara penyihir dan roh kutukan. Kedua pihak memperkuat diri mereka masing-masing. Dari sinilah Kenjaku menawarkan diri sebagai jembatan perdamaian antara pihak kutukan dan pihak penyihir. Jadi Kenjaku menawarkan pengikut Tengen untuk menyegel Sukuna sebagai objek kutukan, tapi dengan syarat objek kutukan tersebut tidak bisa dihancurkan oleh siapapun, termasuk pengikut Tengen dan pengikut kaisar. Sementara pada pihak kutukan, Kenjaku menawarkan Sukuna untuk dirubah menjadi objek kutukan dengan sumpah pengikat kalau Kenjaku akan membangkitkan kembali Sukuna dengan wujud yang lebih kuat dan menyediakan pertarungan dengan para penyihir kuat di zaman modern. Yap, ini adalah teori paling masuk akal dari Abdikos tentang bagaimana Sukuna akhirnya disegel tanpa dikalahkan, yaitu dengan sumpah pengikat win-win solution. Dan Sukuna melakukan ini tanpa bertemu dengan para pengikut Tengen, alias hanya menjadikan Kenjaku sebagai jembatannya. Jadi setelah Sukuna dan pengikut Tengen mencapai kesepakatan, Sukuna dirubah Kenjaku menjadi objek kutukan 1 mumi dan 20 jari. Lalu objek kutukan mumi tersebut diserahkan ke para pengikut Tengen. Mereka menyembunyikan mumi kutukan Sukuna di pegunungan terpencil, sementara 20 jari Sukuna diserahkan ke para roh kutukan dan mungkin juga pada para penyihir jahat. Dan ya, pada akhirnya dunia tanpa Sukuna terbentuk. Konflik penyihir dan roh kutukan tetap terjadi, tapi tidak sampai menjadi perang besar. Hingga akhirnya para roh kutukan tahu kalau jari Sukuna memberikan kekuatan tambahan untuk mereka, sehingga para roh kutukan saling berkonflik satu sama lain untuk memperebutkan jari Sukuna. Disinilah mereka menjadi lemah, dan satu persatu para roh kutukan pembawa jari tersebut dikalahkan para penyihir Jujutsu, sehingga berakhir sebagian jari Sukuna disegel di sekolah Jujutsu dan dijaga 3 klan besar Jujutsu. Kelima, alasan Kenjaku merubah Sukuna menjadi objek kutukan. Yap, setelah tahu teori win-win solution bagaimana menyegel Sukuna tanpa perlawanan antara roh kutukan dan para penyihir, sekarang bagaimana dengan Kenjaku? Apa teori dia mau menyegel Sukuna? Yang jelas Kenjaku melakukannya bukan hanya untuk sekedar menyegel Sukuna, melainkan untuk melindungi Sukuna. Yap, sebagai jembatan perdamaian. Kemungkinan Kenjaku tahu kekuatan dua belah pihak setelah perang besar era Heian, di mana pengikut Tengen kemungkinan tidak akan tinggal diam terhadap Sukuna. Mereka akan melatih pasukan yang lebih besar, di mana ini akan memicu perang yang lebih besar. Sementara Sukuna yang kemungkinan di perang besar kehilangan 2 senjata dia
dan sebagian pengikut akan bisa dibantai di kemudian hari. Jadi ya, Kenjaku mengatur strategi agar kekaisaran mau menerima syarat penyegelan Sukuna, yaitu tidak bisa dihancurkan setelah menjadi objek kutukan. Caranya adalah Kenjaku menakut-nakuti kekaisaran Jepang tentang bahaya Sukuna jika tidak disegel, di mana bukti sudah menunjukkan pasukan malaikat Abe dan klan penyihir Sugawara bisa dipukul mundur Sukuna. Jadi ya, kekaisaran Jepang menerima syarat ini, bahkan mengakhiri zaman keemasan Jujutsu karena dia tahu kekuatan dunia Jujutsu terlalu besar dan ini bisa mengancam kekuasaannya. Dan ya, dengan disegelnya Sukuna bukan berarti kekaisaran Jepang telah menang, tapi justru mereka kehilangan kepercayaan dan akhirnya hanya menjadi simbol kekuasaan, di mana masyarakat Jepang tidak lagi patuh terhadap kekaisaran, melainkan mereka patuh pada para panglima perang penguasa wilayah yang disebut sebagai daimyo, yang mana hal ini akan mengacu pada perang saudara ratusan tahun di Jepang yang disebut sebagai zaman Sengoku. Ya, baik roh kutukan dan para penyihir mengalami nerf besar-besaran di zaman Sengoku. Kalau boleh mengistilahkan secara pribadi, jika era Heian adalah zaman keemasan Jujutsu, maka era Sengoku adalah zaman kegelapan Jujutsu, di mana para penyihir Jujutsu hanya menjadi alat perang dari para panglima perang yang menguasai suatu wilayah. Jadi alasan utama Kenjaku menyegel Sukuna adalah untuk menyelamatkannya. Kenjaku terpesona bagaimana Sukuna menghabisi dan memukul mundur para pengikut Tengen di zaman keemasan Jujutsu. Dia ingin Sukuna kelak di era modern akan kembali ke wujud yang lebih kuat, di mana Kenjaku sudah menyiapkan para penyihir super kuat untuk menjadi lawan Sukuna, termasuk dia yang terkuat di era modern, yaitu Gojo Satoru. Itulah kenapa saat Kenjaku melihat Gojo dikalahkan Sukuna, Kenjaku tersenyum puas seakan-akan dia melihat kembali hal yang dia cintai, membantai kekuatan raksasa seperti saat di era Heian. Dan ya, video Abdikos akhiri sampai di sini. Di video berikutnya Abdikos akan menceritakan bagaimana Kenjaku begitu terobsesi dengan sosok Sukuna sehingga dia melakukan berbagai macam eksperimen untuk menciptakan kembaran Sukuna. Jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.